Udah pada nonton dong pastinya video Deddy Corbuzier yang mengomentari kepolosan seorang anak sekolah ketika ditanya mengenai makan bergizi gratis, dimana anak sekolah itu dengan tulus apa adanya menjawab sesuai pertanyaan. Enak enggaknya makanan itu, dia menjawab makanannya nggak enak, ayamnya nggak enak. Lalu si Deddy mulai nih dia angkat bicara mengomentari si anak tersebut dengan nada dan ekspresi marah-marah. Yang konyolnya lagi, dia membandingkan ya makan bergizi gratis si anak dengan anaknya dia si Aska yang kerap kali makan nasi box saat syuting. Dia mengatakan bahwa dia itu selalu mengharuskan anaknya si Aska itu makan nasi box. Kalau sampai nggak mau dimakan, maka anaknya akan ditabok. Ih, kasian banget sih yang jadi anaknya Deddy Corbuzier sampai sebegitunya. Disiplin sih disiplin bang, tapi nggak begitu lebay juga. Masa iya cuman gara-gara makanan anaknya ditabok. Ups. Nah, buat gua ketika dia membandingkan itu benar-benar sesuatu yang nggak apple to apple ya. Gini ya Deddy ya, gue jelasin sama lu. Bukan gue jelasin, gue mau nanya sama lu. Lu tolong jawab kalau lu nonton video ini. Apakah nasi box saat syuting di zaman sekarang ini harganya 10.000 sama dengan makan bergizi gratis yang budgetnya 10.000 termasuk susu? Lu jawab dulu itu. Sama gak nasi box syuting itu seharga 10.000? Hah? Karena menurut gue bullshit kalau nasi box buat syuting itu walaupun buat cleaning service-nya sekalipun nggak mungkin harganya 10.000. Ya, lu mikir. Lu membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple Deddy Corbuzier, ya. Nggak begini caranya lu berkomentar. Terserah anak lu mau apain, itu anak lu. Tapi lu nggak berhak mengomentari anak orang sampai seperti itu. Apalagi anak sekolah yang masih polos apa adanya dia berkata. Terus lu bilang, jangan sok kaya. Sumpah, ini benar-benar ya menunjukkan seorang Deddy Corbuzier tuh betapa jumawa dan sombongnya lu ya. Emangnya yang boleh mengkritisi, yang boleh komplain itu hanya orang kaya, pejabat, penguasa. Sementara kita orang miskin, rakyat jelata nggak punya hak untuk mengkritisi. Itu maksud lo dengan lo ngomong jangan sok kaya. Bukan berarti si anak itu tidak mensyukuri ya. Anak itu hanya menjawab pertanyaan. Ya, lu pakai bawa-bawa jangan sok kaya. Gue tahu lu tajir melintir Deddy, gue tahu. Tapi jangan seperti ini. Lu nginjek-nginjek banget ya rakyat jelata yang ada di negeri ini. Ingat ya, ketika Tuhan bilang kun fayakun, lu ingat. Seketika lu bisa dijatuhkan derajatnya oleh Tuhan atas penghinaan lu kepada orang-orang rendah, kepada rakyat miskin selama ini. Lu terlalu Deddy. Gue tahu mentang-mentang lu udah ya dapat sesuatu gitu dari pemerintah, jadi lu seperti ini. Lu ngebela tapi udah konyol cara lu. Mikir lu Deddy. Oke teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin kata Om Deddy ya. Di pemerintah sebelumnya itu ndak ada makan siang gratis. Buat kalian yang dapat makan gratis harus bersyukur. Nah begitu teman-teman ya, kata-kata dari para netizen. Ini terkhusus katanya. Teruntuk Om Deddy Corbuzier, pemilik podcast nomor 1 se-Indonesia. Asli Om keren banget Om. Saya ngeliatnya laki banget gitu. Apalagi kan bikin videonya nggak pakai baju gitu kan. Saya yakin Om ya, anak-anak yang dan bentak-bentak kayak gitu pasti bakal nyadar dan tahu diri Om nantinya. Dan mereka pasti belajar dari Aska yang udah kaya dari lahir tapi tetap dikasih makan nasi kotak. Dan saya setuju banget Om kalau misalnya anak-anak sekecil itu ya Om ya, yang akalnya belum sampai harus dibentak dan omelin dengan cara kayak begitu Om. Saya yakin banget pasti tujuan Om biar mentalnya kebentuk kan Om, biar nggak dikit-dikit mental illness gitu kan Om. Keren banget, walaupun mereka akalnya belum sampai gitu ya Om, belum sempurna. Ya tapi mereka harus tahu diri kan ya Om ya. Udah dikasih gratis tapi tetap ngeluh katanya makanannya gak enak lah. Udahlah kalian anak-anak sekolah harus tahu diri dan berterima kasih sama program Pak Prabowo. Karena cuma di pemerintahan Pak Prabowo ini ada program makan bergizi gratis. Dengerin katanya Om Deddy, di pemerintahan sebelumnya itu belum ada. Walaupun ya mereka bisa aja bikin gitu, karena kan Jepang udah bikin sekitar 80 tahunan ya. Ya jadi bukan salah kalian juga gitu loh. Ya tapi apapun itu pokoknya kalian yang mendapatkan makan bergizi gratis harus tahu diri dan jangan banyak ngeluh. Penyakitnya Deddy Corbuzier itu menurut gue adalah dia sekarang kaya banget, tapi karena dia dulu miskin, dia merasa dia berhak ngomong apapun kepada yang miskin. Yang dia lupa adalah
sekarang dia itu sebegitu kayanya, sampai di titik dimana Pedes, kemiskinan teman-teman, ya. dia dulu tuh udah nggak relate lagi, Dari para saking netizen kayanya dan ini berkuasanya dia sekarang. Bahkan untuk dia hidup Om kaya Deddy jauh ya. lebih lama daripada dia Luar hidup miskin. biasa. Baru Mereka aja malah dia tuh semakin disikat tambah. habis-habisan sama Adriano Colby di episode ini. Biar 1,5 mungkin jam komentarnya disikat dia. Perkara ini juga, Tapi ada tapi apa-apa, ternyata belum namanya sadar sebuah juga. komentar gak masalah lah ya. Dia itu ada di posisi yang sangat tinggi, dia punya power, dia punya kekayaan yang sangat banyak, yang mengharuskan dia lebih berempati untuk ngomong. Walaupun yang dia sampaikan benar, I got the point. Gua ngerti banget yang dia berusaha sampaikan, bahwa orang miskin belagu banyak yang nggak mau kerja keras, males-malesan tapi maunya dibantu. Udah dibantu banyak ngeluh gitu kan, dikasih makan gratis nggak enak, ngeluh. Tapi hal yang sama, gua yang ngomong sama dia yang ngomong beda. Yang dia lakukan adalah karena dia di atas, dia punching down, dia pukul orang-orang di bawah. Nah kalau gue yang ngomong nggak apa-apa karena gue ada di level yang sama. Nah Deddy kayaknya nggak sadar itu. Dia merasa karena dia pernah miskin, jadi pola pikir dia sekarang bisa diaplikasikan ke semua orang miskin. Yang mana itu kesesatan berpikir atau logical fallacy yang sangat-sangat fatal. Ya semoga abis ini bisa lebih baik lagi untuk Deddy. Kali ini gue bener-bener ya harus belain pemerintah. Hidup itu bandingkan sama yang dulu, bukan di-compare dengan yang sekarang. Dulu gak pernah ada itu makan gratis. Jadi ada yang namanya false dichotomy atau false dilemma, dilema palsu. Sebuah kesesatan berpikir yang seringkali terjadi di masyarakat kita. Itu adalah kondisi di mana kita dipaksa untuk milih seakan-akan hanya ada dua pilihan. Tadi kan dia bilang bandingin sama yang dulu. Dulu nol, gak ada makanan gratis. Sekarang ada walau gak enak. Ya bandingin sama yang dulu dong daripada nggak ada sama sekali. Seakan-akan kita hanya punya dua pilihan, makan siang nggak enak atau nggak ada sama sekali. Padahal kan ada pilihan ketiga, yaitu ada makanan gratis dan enak. Kesesatan pikir ini seringkali terjadi ke orang-orang yang kurang pendidikan atau politisi-politisi tolol gitu ya. Yang gua nggak habis pikir adalah kenapa orang sepinter Deddy bisa berpikir seperti ini. I just don't get it. Apakah ketika orang itu udah deket dengan kekuasaan mendadak ngeblank? Mungkin, I don't know, maybe. Gue kecewa aja gitu kok seorang Deddy mikirnya begini. Tapi ada satu teman-teman, Deddy bukan buzzer ya. Karena buzzer itu lo dibayar untuk mendengungkan narasi tertentu. Deddy itu jauh di atas itu. Dia lebih ke arah ya dia ada bisnis atau kepentingan apa yang mengharuskan dia untuk itu, atau dia sebatas harus siap gitu kan, dia red call sekarang, jadi dia harus siap walaupun salah tapi harus siap gitu ke komandan dia. Gue sangat yakin kok Deddy Corbuzier itu sadar statement itu memang bodoh, tapi kenapa dia tetap pede ngeluarin statement kayak gitu, mengeksploitasi kebodohan. Ada teori yang dapat menjelaskan hal ini, dan ini berulang kali digunakan oleh rezim kekuasaan kita. Selain statement nyebelin si Om Squidward ganteng ini, statement yang lain kayak Prabowo bilang sawit itu juga hutan karena punya daun, Jokowi pernah bilang bukan mudik tapi pulang kampung, atau Gibran sengaja mengeksploitasi bansos Wapres Gibran. Ini kan hal-hal yang bodoh ya, dan mereka sadar, tapi kenapa mereka tetap lakuin? Dapat dijelaskan dengan teori social identity dan juga teori hegemoninya Antonio Gramsci. Teori ini menjelaskan tentang pentingnya statement-statement yang kontroversial itu, satu untuk dominasi politik kekuasaan, dan juga yang kedua adalah untuk memperkuat sesama golongan. Atau gampangnya, Deddy itu nggak lagi ngomong sama kita yang intelek, mungkin yang kritis, yang objektif, yang siap rasional. Deddy itu lagi ngomong sama mereka yang fanatik, mereka yang harga mati, mereka yang so-called kita sebut IQ 58. Makanya Deddy bilang tadinya pengen di-post di subscribernya. Ya subscribernya kan begituan semua isinya. Pertanyaan berikutnya, kenapa program makan bergizi gratis ini sampai harus dibela segitunya? Luhut sampai bilang yang kritik itu sok tahu. Deddy sampai bilang statement yang melegalkan kekerasan kepada anak sebetulnya. Ada jurnalis yang dipaksa hapus video, siswa yang bikin minta maaf karena nge-review program ini. Kenapa harus dibela? Karena program ini adalah flagship programnya Prabowo Subianto, bukan IKN. Maka kekuasaan Prabowo perlu membuktikan dan perlu memanipulasi opini publik bahwa program ini ya baik-baik aja, nggak ada cacat. Karena kalau sampai program ini di mata publik jelek, sedangkan program ini adalah yang bikin dia terpilih di pemilu, yang dia suarakan tiap saat, yang paling terkenal lah programnya, bisa-bisa dia nggak kepilih di periode kedua. Atau lebih parah, bisa-bisa
dia nggak akan sampai 5 tahun nanti. Makanya cara paling gampang adalah bikin statement yang kontroversial. Yang penting para IQ 58 ini semuanya solid dan semuanya bersatu. Seperti statement anehnya Ali Hamzah, Deddy Corbuzier, dan sebagainya. Paling gampang itu. Jadi besok-besok kalau lo makan keracunan, udah bersyukur aja. Kalau kata Deddy, makan 6 juta aja masih bisa keracunan kok. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, pala lu kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua Aska dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di. Ngapain sih dipamer otot? Itu kan anak-anak. Jujur itu anak-anak. Anak-anak kalau nggak enak ya nggak enak ya. Anak-anak SD itu ya jujur. Kecuali orang dewasa. Nggak usah dipamer otot Anak-anak nggak ngerti itu yang ngomong. Apalagi ngomong bahasa-bahasa yang kurang pantas menurut saya ya. Seharusnya Anda mengedukasi teman-teman, saudara semuanya, atau anak-anak yang saya cintai. Ini memang program pemerintah memberikan makanan gratis bergizi. Mungkin bagi yang belum enak perlu evaluasi lagi supaya yang cateringnya membuat agar enak. Kan lebih enak didengar, nggak usah pamer-pamer otot atau bahasa-bahasa yang tegas lugas membandingkan anak. Om dulu Aska makan nasi kotak juga di saat Om manggung di belakang kasih nasi kotak juga. Nasi kotak artis tahulah harganya berapa Om dibandingkan harga 10.000. Dan kalau Aska nggak enak tabok langsung, nggak begitu Om, kami beda-beda cara didiknya Om. Untuk anak-anak kita nggak pantas bicara seperti itu Om ya. Suara seperti itu, suara lantang cocoknya untuk mengkritik pagar laut, mengkritik pencuri uang rakyat yang korupsi 300T. Itu baru nampakkan otot. Kalian yang korupsi, kalian yang pagar laut, yang mengganggu ketertiban negeri ini, kasih nampak ototnya Om. Itu cocok untuk anak-anak, cocok Om ya, maaf ya. Deddy Corbuzier dihujat ramai-ramai. Pembawa acara sekaligus YouTuber Deddy Corbuzier menjadi buah bibir di media sosial setelah merespon salah satu siswa berkomentar soal menu makan bergizi gratis ya. Yang dirasakannya, kata anak tersebut, kurang enak lah atau mungkin kurang nikmat. Akan tetapi di sini reaksi Deddy mendapat hujatan dari banyak netizen. Nang Deddy menjadi trending topik di platform X dengan 4.758 unggahan terkait responnya terhadap seorang siswa yang kritik program andalan pemerintah Presiden Prabowo Subianto itu. Yang memberikan respon meledak-ledak dan menyampaikan diksi kurang pantas diduga kepada peserta didik tersebut, teman-teman ya. Jawaban-jawaban dari para netizen ketika mengomentari Deddy Corbuzier. Dan sampai sekarang itu belum selesai. Mereka masih banyak orang yang menanggapi, yang mengomentari statement dari Om Deddy Corbuzier, teman-teman. Nah, menurut pandangan teman-teman semuanya ini bagaimana ketika YouTuber atau Om Deddy Corbuzier ini memberikan tanggapan statement jawaban yang sangat luar biasa itu. Bahkan memberikan tanggapannya itu tidak menggunakan baju. Kita tahu sendiri lah ya, beliau itu kan orangnya besar badannya, serem, berotot. Nah, itu gimana teman-teman ya? Akhirnya para netizen juga memberikan tanggapannya, wow, sangat luar biasa. Kan seperti itu teman-teman ya. Oke lah ya. Yang namanya pro dan kontra dalam sebuah pemerintahan itu memang sudah wajar. Dan sebuah janji ketika kampanye, ketika mau melaksanakannya itu juga pasti tidak gampang. Ya, jadi ya kalau saya pribadi sih ya, ketika sesuatu itu sudah dijalankan dan ternyata belum sesuai dengan programnya Pak Prabowo atau Mas Gibran, itu tinggal diperbaiki aja. Ya karena Mas Gibran dan Pak Prabowo juga ini nggak tahu ya siapa yang masak, kok nggak enak seperti ini. Pak Prabowo pasti nggak tahu. Mungkin dalam pemerintahan juga mereka cuma memberikan dana. Nah, yang perlu kita cari ini orang yang di bawah ini, kenapa masaknya begini, kan seperti itu teman-teman ya.
Itu kalau menurut saya. Akan tetapi ya karena ini memang program sebuah pemerintah itu tidak gampang ya. Apalagi makan siang gratis ini perlu dalam satu hari loh. Berapa juta, ratus juta, mungkin miliaran untuk memberikan makan satu kali untuk anak sekolah. Satu Indonesia itu berapa sekolah? Ini kan sangat luar biasa teman-teman ya. Nah itu kira-kira ya, saya sih di otak saya. Ya kalau berjalan alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, enggak apa-apa. Mau ngapain lagi, yang namanya program. Jalan alhamdulillah, nggak jalan ya sudah. Ganti program yang baru. Akan tetapi banyak yang komplain teman-teman ya, daripada buat makan siang gratis, ada yang mengatakan buat kesehatan gratis, mendingan dikasihkan ke orang tuanya, biar orang tuanya yang masak, karena orang tuanya itu tahu selera anaknya. Lah pokoknya banyak sekali ya pro dan kontranya makan siang gratis ini teman-teman. Nah oke teman-teman ya, mohon maaf kalau ada salah kata. Cuacanya lagi luar biasa, ini dingin teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap bahagia untuk kita semuanya. Semoga Indonesia tetap makin jaya, karena mau nggak mau ini negara kita, harus kita dukung program dari pemerintah. Kalau seandainya yang tidak bagus, mudah-mudahan bisa diperbaiki lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.